Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudari, teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan sore hari ini sedikit saya ingin dongeng-dongeng bercerita di sini, mengemukakan pendapat saya, sedikit mengkupas dan mengulas tentang suatu hal yang mana mungkin suatu hal ini sebenarnya agak sensitif dan agak sedikit tabu, tapi karena insya Allah terkandung manfaat di dalamnya kalau kita sedikit kupas, sedikit ulas, maka bismillah saya akan bahas suatu hal ini, yaitu tentang program yang namanya KB atau keluarga berencana. Kenapa saya agak tertarik mengkupas dan mengulas tentang ini? Karena di beberapa buku dan di beberapa kajian-kajian ceramah-ceramah agama sering saya dengar ada satu model ajakan atau satu seruan golongan di mana pada golongan tersebut betul-betul literlek dalam memahami hadis Nabi, bahwa Nabi memang betul beliau pernah bersabda yang mahfumnya kurang lebih, nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang subur agar dapat memberikan banyak anak, karena aku bangga pada hari kiamat nanti kalau umatku banyak. Kurang lebih seperti itu mahfum hadisnya. Jadi ada golongan-golongan yang literlek dalam memahami hadis ini saya lihat, maka tanpa memperhatikan kondisi keadaan kita masing-masing, setiap orang yang mengikuti seruan-seruan tersebut belas anaknya 5, 6, 7, 10. Bukan nggak boleh, bahkan itu sebenarnya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada semacam ilmu sikon, kita lihat keadaan dan kondisi kita. Juga kalau kita mau sandingkan dengan hadis Nabi tadi, jangan salah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap memerintahkan sesuatu, baik tersurat atau tersirat, pasti di situ ditekankan juga yang namanya kualitas, tidak hanya melulu tentang kuantitas. Nabi bangga jika umatnya banyak, yang banyak umatnya ini soleh semua, berpendidikan semua, berilmu semua. Jadi kalau seumpama ada rumah tangga punya anak 10, 10-10-nya terdidik, 10-10-nya jadi orang besar, 10-10-nya beriman dan bertakwa, Nabi sangat bangga. Tapi jikalau kelihatannya kita akan tidak mampu mengemban amanah yang begitu banyak, akan kerepotan, akan keteteran baik dari segi finansial ataupun mental, apalah arti kuantitas? Anak 10, satu jadi copet, satu pengamen, satu sampah masyarakat. Maaf, saya nggak merendahkan profesi ngamen ataupun apa, itu nggak termaksud yang dibanggakan Nabi. Karena pada prakteknya di kehidupan nyata, apalagi di zaman sekarang, kita tentu akan sangat keteter dengan yang namanya biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan seterusnya. Jadi saya pribadilah, kalau saya mapan, pengen saya punya anak 10, 11, dan itu pun nggak cukup mapan syaratnya. Saya lihat dulu kondisi istri saya memungkinkan atau tidak.
untuk terus mengandung dan melahirkan. Karena nggak dipungkiri, fisik manusia zaman sekarang juga kekuatannya beda dengan fisik manusia-manusia terdahulu. Ngelahirin anak sampai 10, 12 normal semua, nggak ada yang sesar. Manusia zaman dulu, manusia zaman sekarang punya anak satu aja udah sesar. Istri saya melahirkan anak kedua, yang keduanya udah sesar. Apakah demi mempraktekkan hadis Nabi tadi tanpa pikir panjang kita terus produksi anak? Dan itu hanya seruan, motivasi daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak diwajibkan juga untuk banyak anak. Karena kalau diwajibkan ya jelas sholat 5 waktu wajib. Karena Nabi Muhammad cerdas. Beliau tahu keadaan umat di akhir zaman seperti apa, kondisi orang beda-beda. Jadi janganlah berlindung di balik agama. Padahal pemahaman agama kita juga masih cetek. Kita memakai dalil-dalil seperti itu untuk hawa nafsu kita semata. Kayak saya pribadi lah, anak saya saat ini 2, umur saya 27 tahun. Untuk berpikir pengen punya anak lagi yang ketiga, yang keempat, belum ada sejauh ini. Bukan saya nggak mau mempraktekkan ajaran Nabi tadi, tidak. Karena sebenarnya ajaran Nabi juga tidak segampang itu, tidak semudah itu yang dimaksud Nabi. Kuantitas dan kualitasnya juga harus kita perhatikan. Mampukah kita menyekolahkan anak, mendidiknya masuk ke sekolah-sekolah yang bagus? Bukankah mendidik anak itu juga kewajiban dari orang tua? Menyekolahkannya juga kewajiban daripada orang tua. Dari mana nanti biayanya? Bukan kita nggak percaya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat yakin, hakul yakin. Tapi tetap kita lihat keadaan kita. Kasar ngomongnya, orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, punya anak 7, 8, 10 dengan dalih perintah Nabi tadi, itu seperti orang yang kurang lebih analoginya dia sholat tahajud tengah malam gak terasa sampai 12 rakaat, akhirnya menjelang subuh dia ngantuk ketiduran. Padahal yang wajib tuh sholat subuhnya. Bagus kalau kita masih sempat, masih dapat sholat tahajud atau qiyamul lail. Tapi kalau gara-gara itu subuh kita kelewat, dosa besar. Jangan dikira ada keberkahan di situ. Ini pengalaman asli. Saya punya tetangga yang mana saya berani menceritakan ini karena saya yakin tetangga saya juga gak akan melihat video ini. Tetangga saya ngontrak di dekat warung saya ini. Profesi bapaknya kenek kuli bangunan. Anaknya 5, yang dari segi usia harusnya anak pertama itu SMA, anak kedua SMP, anak ketiga SD, anak keempat SD juga, lalu anak kelima masih kecil. Anaknya saat ini posisi 5 dan sedang ngandung 8 bulan menuju anak yang ke-6. Apa yang terjadi? Jangankan kakaknya yang harusnya SMA, yang harusnya SMP, ternyata semua 5-5-nya, 4-4-nya nggak ada yang mengenyam pendidikan. SD pun nggak ada. Ketika ditanya oleh tetangga yang lain, kenapa nggak disekolahin bu, ini biayanya, alasannya biayanya, kan SD negeri gratis ya, tapi saya ngurus ini itunya juga nggak sanggup duitnya kan. Bukan saya menyalahkan si bapak tadi, ini contoh buat kita.
Kalau yang udah ada aja kita keteter sampai-sampai nggak sanggup nyekolahin walaupun cuman SD, maaf, kenapa bikin lagi? Kenapa bunting lagi, hamil lagi? Lain cerita. Kalau kita sudah melakukan yang namanya pencegahan, baik itu KB ataupun pakai kondom ataupun banyaklah spiral dan sebagainya, ternyata masih jadi juga, ternyata berbuah juga, itu rizqon minallah. Nggak boleh kita aborsi, dosa besar. Nggak boleh kita menggugurkan bayi karena takut keteter masalah ekonomi, nggak boleh. Tapi kan faktanya dia nggak melakukan pencegahan. Ketika saya pernah ngobrol-ngobrol dengan dia, memang belas saja. Dengan dalih rezeki udah Allah yang ngatur, nggak bisa begitu. Itu satu contoh. Ada lagi pengalaman asli saya, teman saya. Begitu juga kejadiannya. Dan ironinya ketika ditanya, ngobrol-ngobrol sama saya, bukan sudah dicegah terus jadi juga, tidak. Memang tidak dilakukan pencegahan di sini. Yang sedikit saya salahkan, saya sesalkan. Malah kalau teman saya ini lebih parah lagi kejadiannya. Jadi anak dia udah 4, dia grab motor, ojol. Pada saat ngelahirin anak yang keempat, istrinya itu udah 90% hampir meninggal. Sampai-sampai saudara-saudaranya dari Jawa udah datang semua besuk ke Tambun ini. Udah pasrah kayaknya sih. Kayaknya udah gak ketolong. Karena pada saat ngandung, mau ngelahirin, asmanya kumat, asma. Tapi alhamdulillah pada saat ngelahirin anak yang keempat, Allah masih sayang, Allah tolong, sehat seperti semula sedia kala. Alhamdulillah sekarang anaknya udah 4. Nah, hamil lagi sekarang ini menuju yang kelima. Apakah dia nggak ngambil pelajaran dari yang kemarin? Yang kemarin aja udah hampir meninggal. Dan kebingungan 7 keliling, pusing nyari biaya kesana kemari. Dan apakah sudah terdidik, sudah terjamin, sudah ada gambaran untuk menyekolahkan anak-anaknya yang 4 ini? Zamannya beda. Kalau orang-orang tua kita dulu, zaman bapak-bapak kita, kakek kita, anaknya 10, 12, 9, ada yang mungkin 15. Dulu itu bukan suatu aib kalau SD aja nggak lulus. SD aja nggak lulus dulu bukan aib, maksudnya banyak yang seperti itu terjadi di zaman itu. Namanya SR, sekolah rakyat, belum SD dulu kan. Saya nggak mengalami, tapi saya banyak dengar cerita-cerita dari orang-orang tua kita terdahulu. Dan semata-mata hanya biaya pangan aja lah dalam rangka membesarkan anak-anak. Sawah juga orang dulu gede-gede, lebar-lebar, tanah juga punya. Jadi yang nggak relevan bukan hadis nabinya. Hadis nabi ila yaumil qiyamah tetap relevan. Tapi yang dimaksud nabi sebenarnya bukan seperti itu. Boleh banyak anak tapi siap tanggung jawab. Bukan cuma kuantitas yang bagus, tapi kualitasnya pun juga bagus. Dalam artian kita didik, kita rawat, kita sekolahkan. Terlepas nanti udah disekolahin, udah kita kasih ajaran yang bagus, anak kita masih jadi brengsek juga, itu urusan dia. Kita selaku orang tua yang jelas sudah tanggung jawab, kan begitu. Karena banyak di sini yang masih kurang paham, kayaknya kurang dalam kajiannya memahami hal-hal seperti ini. Banyak anak, banyak rezeki, nanti dulu kita kupas dulu. Belum tentu kata-kata tersebut salah, tapi kita paham nggak maksud daripada kata-kata tersebut, itu masalahnya.
nggak bisa kita anak 2, 3 di zaman sekarang. Kalau ekonomi kita di bawah garis kemiskinan cukuplah. Saya juga nggak mendukung punya anak 1, kasihan anak kita itu nanti kalau kita orang tuanya udah pada tua, apalagi meninggal, anak kita nggak punya saudara. Jangan punya anak 1, 2 atau 3 lah. Kalau kita hidup di bawah garis kemiskinan maksudnya gitu. Kalau kita mapan, jangankan serapi Ahmad, seperempatnya Raffi Ahmad aja kita punya ekonomi, punya kesiapan mental, pengen punya anak 7 saya. Kalau 10-11 mungkin fisik istri saya nggak kuat, 7 lah. Pengen saya sebanyak-banyaknya. Dengan catatan kita sanggup secara mental dan finansial. Kalau cuman mental doang, finansialnya empot-empotan, nanti kasihan anaknya yang dia nggak milih terlahir di tengah-tengah keluarga yang di bawah garis kemiskinan gitu loh. Saya juga nggak setuju dan nggak mendukung orang cuman punya anak 1, kasihan anaknya. 2 atau 3 lah, silakan. Itu pendapat saya, bukan berarti harus diikutin. Pro kontra biasa. Saya juga sebelumnya bikin video ngomongin ini sudah berpikir 10 kali, tapi bismillah saya mau sampaikan karena banyak terjadi di masyarakat. 2 yang udah saya ajak ngobrol ternyata dua-duanya tidak pakai KB. Lain cerita, lain hal kalau dia udah ngelakuin pencegahan, udah pakai KB, masih jadi juga. Jangan sekali-kali digugurin, jangan sekali-kali diaborsi. Itu nyawa, pembunuhan namanya. Jadi kita juga punya iman kok. Gitu loh. Ngopi dulu. Mungkin kita bisa mapan di usia kita 45 atau 50. Ya pikir-pikir juga buat punya anak. Kan gak cuma finansial doang. Pikir-pikir juga buat nambah anak maksudnya. Kesiapan itu 2, finansial dan mental. Mungkin finansial kita bakal punya ketika usia kita 50. Kita masih punya kesehatan gak untuk merawat mendidik anak kita nanti? Ini kita sharing, ngobrol. Seret banget. Jadi saya memperanikan diri sharing cerita dongeng-dongeng seperti ini atas banyaknya terjadi saya lihat di tengah-tengah masyarakat yang karena saking kebanyakan anak padahal hidup dia itu di bawah garis kemiskinan. Kita sendiri nanti yang susah. Anak-anak yang kita harapkan akan jadi orang besar karena kita nggak sanggup ngasih pendidikan yang baik, yang layak, akhirnya hanya jangankan seperti yang kita harapkan gitu kan. Susah menggapai dunia ini tanpa pendidikan, tanpa ilmu, tanpa pengalaman. Pengalaman si anak bisa cari sendiri, tapi pendidikan kan harus dari kecil kita yang membiayai. Begitu. Dan saya juga bukan orang yang setuju ketika ada orang yang, dan ini banyak terjadi di kalangan teman-teman saya, Pak Sutri baru nikah, lalu dia pengen punya rumah dulu atau pengen punya usaha sendiri dulu, ada pertimbangan-pertimbangan lain lah gitu, sehingga dari awal nikah suami istri ini komit 2-3 tahun ke depan nggak mau punya anak dulu, di KB lah begitu. Saya pribadi kurang setuju yang seperti itu, karena khawatir kita tipe orang yang susah punya anak, gara-gara efek KB makin susah nanti dapatnya.
Jadi minimal satu mah bikin aja dulu, produksi aja dulu, sambil usaha, sambil merintis, sambil nabung, sambil menggapai cita-cita. Buktiin aja dulu bahwa satu kita bisa dapat. Karena ada beberapa rumah tangga orang yang sulit dapat anak, sulit punya anak, usut punya usut, tadiannya awal-awal berumah tangga KB. Jangan, saya nggak rekomendasi seperti itu. Saya nggak dukung seperti itu. Jadi saya juga bukan orang yang takut kerepotan anak, tidak. Dan kalau kita bicara hukumnya, hukum fikih yang saya pelajari, yang dilarang itu takut miskin gara-gara punya anak. Lah kalau memang dasarnya kita udah miskin, boleh KB. Orang kaya nih nggak mau punya anak banyak-banyak, satu doang atau dua. Kenapa? Alasannya takut miskin, takut bangkrut. Salah, nggak boleh, haram. Kecuali alasan yang lain, kesehatan, unsur-unsur yang lain, udur syar'i namanya. Dengan catatan takut miskin karena dia sekarang posisinya kaya, ceritanya begitu. Ya kalau yang memang dasarnya belangsak, ya termaksudnya juga saya juga belum siapa-siapa. Ekonomi saya juga masih empot-empotan. Kalau di sini ada orang kaya yang nggak level dengerin orang miskin ngomong, minggir. Karena saya miskin harta saat ini. Nggak pengen kaya, pengen banget, nggak munafik. Tapi kita udah uber-uber belum dapat juga, mau ngomong apa? Ya udah, kurang lebihnya tolong diserap, dimengerti apa yang saya maksud. Jangan salah paham. Bukannya nggak boleh punya anak banyak, tapi lihat keadaan kita, sanggup nggak ekonomi kita mendidik, membesarkan anak sampai sekolah tinggi. Nanti bakal ngerepotin kita sendiri. Begitu. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.